Bapak Ibu yang saya hormati, dunia ini panggung sandiwara. Setiap orang punya peran tersendiri yang mereka perankan dalam dunia ini. Ada yang menjadi profesional seperti jadi dokter, jadi pengacara. Ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi kuli, bahkan ada yang nggak jadi apa-apa alias pengangguran. Tapi dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, itu hanya permainan dunia. Yang akan dilihat oleh Allah bukan peran kita di dunia ini. Karena Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya adalah untuk melihat sebaik apa amal yang kita buat. Hal ini tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, Allah lah yang menciptakan kematian, kehidupan, lalu tujuannya untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji ayyukum, kalian semua, ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Pada penyampaian yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa kita diberikan amanah yang cukup berat, yaitu menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Namun pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa setiap kita, laki-laki, perempuan, semuanya itu adalah pemimpin. Rasulullah dalam hadisnya pernah menyampaikan bahwa setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin maka akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kita saja memimpin diri kita sendiri. Di sebuah pesantren daerah Bogor saya pernah melihat sebuah tulisan seperti ini, Bapak. Pimpinlah dirimu sendiri. Dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal bertakwa kepada Allah. Yang kedua, pimpinlah dirimu sendiri dalam hal apa? Dalam meraih kebaikan. Pimpinlah dirimu sendiri dalam kemandirian. Pimpinlah dirimu sendiri dalam bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita tidak bisa bergantung kepada orang lain atas apa yang kita lakukan. Maksudnya seperti apa? Untuk urusan agama, biarlah ada ustadz, ada Pak Kiai kita, ada tokoh-tokoh agama kita. Apakah urusan agama itu hanya dibebankan kepada mereka? Tentu saja tidak. Setiap muslim yang mengaku beriman, maka dia dikenai tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang dia punya, apapun itu. Karena Islam ini adalah agama dakwah. Dakwah artinya menyampaikan, Bapak Ibu. Apakah kita harus pintar dulu? Enggak harus. Sedikit yang kita ketahui dan bisa bermanfaat buat orang banyak, itu sudah kena kewajiban untuk menyampaikan. Kita pernah dengar Rasulullah menyampaikan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ini artinya kita tidak harus hafal Al-Quran dulu baru mengajarkan Al-Quran. Boleh mulai dari yang kita bisa. Kita tidak harus hafal satu buku dulu baru mengajarkan buku itu kepada orang lain. Apa saja yang kita ketahui, kalau itu kebaikan, sampaikanlah kepada orang lain. Karena siapa tahu dari hal-hal yang menurut kita kecil, kita sampaikan kepada orang lain, dan orang itu akan mengamalkannya. Bisa jadi itu adalah salah satu amal yang tidak akan terputus pahalanya karena ilmu yang pernah kita sampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu tentunya sudah sangat hafal tentang
ketika anak Adam meninggal, itu terputus semua amalnya kecuali 3 perkara, Bapak Ibu ya. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, yaitu sedekah berupa sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang untuk melaksanakan ibadah. Misalnya sedekah keramik di masjid, sajadah, perlengkapan-perlengkapan untuk di panti asuhan, atau apapun yang bisa dimanfaatkan oleh seorang dalam waktu yang sangat panjang. Nanti kalau kita ditakdirkan meninggal malam ini, kalau kita sudah melakukan sedekah jariyah, maka insya Allah pahala itu akan terus mengalir. Yang berikutnya, pahala yang tidak ada putusnya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Misalnya hari ini karena kita hanya baru hafal surat Al-Fatihah misalnya, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita yang masih TK, kita ajarkan surat Al-Fatihah. Kalau anak-anak itu kemudian membacanya setiap hari, selama anak itu membaca terus kemudian sampai gede dia mengamalkan Al-Fatihah itu, nanti kalau kita meninggal dan anak itu mengajarkan kepada teman-temannya, kepada generasi berikutnya, insya Allah itu adalah ilmu yang akan mendatangkan pahala walaupun kita sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, tentu saja amalan yang tidak akan terputus pahalanya adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, perlu kita pahami di sini anak soleh itu artinya apa sih? Soleh itu bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya itu anak baik. Tetapi yang menjadi catatan adalah baik menurut siapa? Nah, kalau anak baik, anaknya orang kafir pun ada yang baik, nggak nakal, nggak suka ngebully, nggak suka iseng, nggak nendangin temennya, nggak ngejek temennya, itu anak-anak baik gitu Bu. Tetapi anak soleh adalah anak yang baik menurut Allah. Kalau anaknya orang kafir, walaupun dia penurut, ranking 1, matematikanya pinter, sama orang tua nggak pernah ngelawan, dibilangin nurut sama temennya nggak pernah iseng, itu anak baik menurut dunia. Tapi anak soleh adalah anak yang baik menurut Allah. Ya, kenapa sih kita harus jadi anak soleh, Bapak Ibu? Di antara kita mungkin ada yang belum menikah, tetapi yang pasti kita semua punya orang tua. Artinya kita adalah statusnya sebagai seorang anak. Ya. Kenapa kita harus jadi anak soleh? Karena hari ini kalau kita melihat hasil panen dari padi yang bagus, jagung yang bagus, itu asalnya dari benih yang bagus. Nah, mungkin itu benihnya jelek, kemudian hasilnya padinya, panennya banyak, bagus berasnya, kualitasnya terjamin. Jagung yang bagus hasilnya, itu berasal dari benih yang bagus. Nah, kalau kita mengharapkan anak-anak kita menjadi soleh dan solehah, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Kita dulu jadi soleh, maka insya Allah anak-anak kita akan mengikuti kita. Bapak Ibu sekalian, 3 hal tadi yang menjadi ingatan kita, seperti apapun peran kita di dunia ini, yang saya sampaikan di awal tadi, ada yang jadi dokter, pengacara, jadi guru, jadi kuli, jadi karyawan, jadi apapun, itu tidak akan dilihat oleh Allah. Allah tidak akan melihat rupa kita, Allah tidak akan melihat seperti apa yang kita lakukan, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Kemudian yang Allah lihat adalah amal kita. 3 amalan tadi menjadi pengingat kita. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Iya, yang pertama adalah sedekah jariyah. Jangan dilihat banyaknya. Apakah kita harus punya tanah dulu kemudian diwakafkan dijadiin pondok pesantren? Nggak harus. Kalau belum punya, ya nggak harus memaksakan diri. Nanti kalau menunggu kaya, kita nggak mulai-mulai.
Apa kita harus punya duit yang banyak kemudian kita bangun masjid? Tidak harus, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Karena seperti tadi pagi saya sampaikan, hal-hal yang besar yang hari ini kita lihat itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dari langkah-langkah yang kecil. Mulainya dari kapan? Mulai dari saat yang kita sekarang ini. Mulai dari mana? Dari diri sendiri. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang dibagikan kepada orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tua ini sangat berperan buat keselamatan orang tuanya di alam kubur nanti. Karena saya pernah membaca sebuah cerita seperti ini, Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang ulama itu tertidur kemudian bermimpi. Apa dalam mimpinya? Mimpinya itu dia melihat di sebuah taman pemakaman. Di atas makam masing-masing itu duduk para ahli kuburnya masing-masing. Dan yang lebih unik lagi, semua ahli kubur itu duduk di atas makamnya itu sambil memegang lentera. Lentera itu tahu ya Bapak Ibu ya, lentera itu lampu. Maka ulama ini terkagum, loh, kok ini ada taman makam yang penduduk makamnya itu duduk di atas makamnya masing-masing kemudian memegang lampu, lentera. Di antara lentera-lentera itu ternyata ada satu makam yang tidak memegang lentera, Bapak Ibu. Maka ulama itu bertanya, wahai ahli kubur, saya lihat di sekitaranmu, tetangga-tetanggamu itu semuanya pegang lentera. Kenapa Anda tidak memegang itu? Maka dengan muka sedih dia menyampaikan bahwa, wahai Syekh, sesungguhnya tetangga-tetangga saya ini semuanya setiap hari didoakan oleh anaknya. Hanya saya sendiri. Anak saya sudah terlalu sibuk dengan dunianya. Anak saya sibuk dengan karirnya. Anak saya sibuk dengan pasangannya. Sampai-sampai mereka lupa mendoakan saya. Akhirnya saya jadi ahli kubur yang merana dalam gelap sendirian. Maka ulama ini kemudian kaget dan sampai terbangun dari tidurnya. Ketika itu kemudian ulama itu begitu terbangun, besok paginya setelah sholat subuh dia mencari orang itu, keluarganya. Kemudian ketika dicari sampai siang hari baru kemudian ketemu, kemudian disampaikan kepada ahli keluarganya, terutama kepada anak-anaknya. Wahai keluarganya fulan, semalam saya mendapat mimpi bahwa orang tua kalian itu berduka saat ini dalam kuburnya. Kenapa? Karena ahli kubur yang lain itu mereka membawa lentera, sedangkan saya lihat orang tua Anda tidak memegang lentera itu. Orang tua Anda berada dalam kegelapan dan kesendirian. Apa sebabnya? Sebabnya adalah anak-anaknya tidak ada yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka ketika disampaikan ini kepada anak-anaknya itu menangis menyadari kesalahannya. Dan sejak saat itu, setiap habis sholat, setiap dia berdoa, setiap dia ingat sama orang tuanya, dia selalu doakan kedua orang tuanya. Maka setelah itu, ketika ulama ini pergi dan malam pun tiba, beliau tidur, baru kemudian didatangi mimpi yang kedua kalinya. Ternyata orang itu sekarang sudah memegang lentera. Cerita ini sebenarnya memberikan nasihat yang sederhana untuk kita Bapak Ibu. Sekarang kalau kita tanya, apa sulitnya berdoa? Gak ada. Kita tinggal meminta kepada Allah. Doa kepada orang tua pun sudah dihafal sejak PAUD, sejak TK. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi anehnya, kenapa kita sering lupa mendoakan kedua orang tua kita? Segitu pelitnya kah diri kita?
Apakah kita begitu mudah melupakan jasa mereka dari sejak kita dalam kandungan ibu kita? Kemudian ayah kita mencari nafkah untuk kita setiap hari sampai kita dewasa. Kita diberi makan, kita diasuh, kita diberi pendidikan. Untuk mendoakan orang tua, apa sulitnya buat kita? Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri, juga kepada kita semua, tolong tambahkan doa untuk kedua orang tua kita pada saat kita doa dalam keadaan apapun. Jangan lupakan mereka. Itu adalah salah satu bukti bakti kita kepada orang tua, baik orang tua itu masih hidup maupun sudah tiada. Apalagi sudah tiada. Sudah tiada berarti mereka sudah tidak punya lagi amalan-amalan yang bisa menambah pahalanya. Maka kita sebagai anak, buktikan kesolehan kita. Doakan mereka, jangan lupakan orang tua. Apa susahnya berdoa untuk orang tua? Gak ada susahnya. Kita hampir setiap hari berdoa. Doa kita rata-rata untuk apa? Untuk materi, untuk diri kita saja. Padahal kita di dunia ini datang tidak tiba-tiba, tapi ada orang tua sebagai wasilahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, kiranya sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kalimat yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.